Haleluya. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan. Kita boleh bertemu di tempat ini, di ruangan gereja ini, untuk datang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita semua. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat khotbah sembahyang untuk doa pembukaan. Betapa indahnya kupandang Yesus. Haleluya.
Selidiklah akan daku ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiran. Sekali lagi, selidiklah akan daku ya Allah. Nanti doa buka, mohon kesediaan Ibu Grace mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Oh haleluya Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Kuasai. Terima kasih Bapak di sorga. Proteksi roh. Dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Mari kita fokus, pusatkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakanlah
di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan sejauh semua berdiri. Haleluya. Dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, haleluya. Dan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin, haleluya. Mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, amin, haleluya. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Tinggal berdiri, mohon kesediaan puji-pujian dari kaum wanita yang ada, seluruh kaum wanita. Haleluya. Ku cinta keluargaku. Amin, haleluya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan.
memberkati puji-pujian dari seluruh kaum wanita yang ada. Biarlah pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita lakukan pagi ini di hadapan Tuhan, semuanya akan naik berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masih memuji Tuhan, kita masih mau berglori karena Tuhan Yesus baik pada orang hidup semua. Cari apa di dalam dunia? Haleluya. Bagi kita semua. Sebentar kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, fokuskan pikiran kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan dan langkah kita semua. Haleluya. Kita lakukan itu kau yang berkata cinta besar, haleluya, untuk masuk pada pelayanan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cinta besar. Amin. Cinta besar. Cintanya Allah. Haleluya. Suaramu yang lembut di hadapan Tuhan. Haleluya. Cinta besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, cinta besar. Cinta besar. Amin. Haleluya. Cinta besar. Cintanya Allah yang sangat besar. Waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Dia yang selalu menolong, menjaga dan melindungi kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita patut menyembah Tuhan karena kita
Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Glory, glory, hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, haleluya, 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 puji Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, hatiku percaya, ku percaya. Nanti doa firman Allah, mohon kesediaan kebenaran. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami tertuju hanya kepadamu, sehingga firman yang kami terima, firman yang kami dengar boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, boleh bertumbuh lebat berbuah dan menjadikan kami dewasa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hamba-Mu tinggal di dalam
Engkau. Kuasa iblis yang coba merampas benih firman, kami bersatu hati tolak tengking patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang memberkati setiap hidup kami, dan kami akan diberkati lebih lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Siaplah hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, anugerah dan kemurahan Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Allah di minggu ini. Yuk kita akan buka dalam suratan Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat 7. Ada beberapa ayat kita akan belajar hari ini. Sama-sama bangkit berdiri seperti kebiasaan kita, bergantian kita membacanya. Ayat 4 saya, ayat 5 jemaat sampai ayat 7. Begini bunyi firman Allah ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli-ahli oleh Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan ditolong selalu oleh Tuhan, melalui beberapa ayat ini saya beri judul firman Allah, perenungan firman Allah minggu ini, diterima menjadi anak. Itu judulnya. Diterima menjadi anak ini sama halnya dengan, atau ini berbicara tentang identitas atau jati diri kita ini sangat penting. Ada banyak orang percaya Bapak Ibu tidak menyadari ternyata setelah kita diberikan identitas, diangkat, dijadikan anak, kita tidak menghargai itu. Contoh, waktu saya berumah tangga, lalu biasa kalau so berumah tangga, so nikah, dirindukan punya apa saudara? Punya anak, ya. Setelah setengah tahun kami nikah, baru Tuhan percayakan Ibu Gembala hamil. Lalu saya punya anak yang pertama, beri nama Veronica. Waktu kita orang tua punya anak pertama kali, senang gak saudara? Senang. Apalagi orang Jawa. Moto orang Jawa gini, banyak anak banyak rezeki.
Tetapi sesungguhnya waktu kita punya anak masih kecil, masih bayi, apa yang kita harapkan dari anak itu, saudara? Pada waktu itu tidak ada, ya. Anak waktu masih kecil lapar, dia nangis. Maka kincing, dia nangis, ya. Lima ilok atau membuang air besar, dia nangis. Bahkan kadangkala kalau ada anak bayi dari mulai 0 bulan sampai ke 6 bulan, kadangkala ada anak bawaannya pagi tidur, sudah sore sampai malam, sampai subuhnya tidak tidur, ya. Kita orang tua kadangkala, aduh gembala, seolah-olah jaga adik. Kenapa? Subuh dari pagi dia tidak ada tidur, ya. Apalagi pengalaman kami, ya. Kalau tuh anak sudah tidak tidur, dia lihat-lihat, kita juga lihat-lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan waktu Tuhan menerima kita sebagai anak, kita gambarkan sama dengan bayi yang baru lahir. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang kita harapkan, maunya anak ini begitu lahir langsung boleh cuci piring, ada, ya. Hari ini firman Allah akan berbicara tentang betapa pentingnya sebuah identitas itu atau jati diri kita. Betapa pentingnya ternyata kita diangkat, dijadikan oleh Tuhan menjadi anak. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kadangkala kalau kita jadi anak, maaf cakap, anak camat saja, ya, kita dihormati. Ada ibu camat datang, ya, kita hormati. Anaknya datang, anak Pak Camat ya, anakku camat ya, ayo silakan dulu. Tetapi berapa banyak anak Tuhan yang tidak bangga, diangkat jadi anak Tuhan tapi tidak bangga. Dengan bukti apa bahwa dia tidak bangga? Dia tidak menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya yang tidak setia. Itu membuktikan bahwa saya tidak bangga, kurang bangga. Tapi melalui firman Allah hari ini, mari saudara jadikan sebuah kebanggaan kalau kita diterima menjadi anak oleh Tuhan. Nanti saya mau sampaikan saudara, sesuatu yang penting. Kenapa kita mesti bangga? Karena apa saudara? Karena sekarang di dunia ini selalu memunculkan banyak kabar yang menakutkan, banyak kabar yang mengkhawatirkan. Kenapa kita mesti bangga menjadi anak Tuhan, diangkat menjadi anak oleh Bapa kita? Mari kita akan lihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-8. Saudara perhatikan, Roma pasal 8. Kita akan belajar hari ini. Ayat 37 bilang begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita mesti bangga? Kita sudah diangkat menjadi anak oleh Tuhan Yesus. Berkat yang pertama, karena kita ini
dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Saya berapa kali kasih tahu kepada jemaat, lebih dari pemenang itu seperti apa? Seorang ayah bekerja lelah, ya, basuhan keringat jagung, lalu dapat dapat hasil dari jerih lelah. Lalu jerih lelah ini dia belikan baju, dia belikan sesuatu, lalu sesuatu itu dikasihkan untuk istri dan anak. Ma, ini hasil kerja, saya beli baju satu helai untuk Natal buat istri. Dia beli baju satu helai untuk anak-anaknya. Nah, seorang istri dan seorang anak, dia tidak berjerih lelah kerja, tetapi dia menikmati hasil apa? Jerih lelah dari sang suami atau seorang ayah. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Tuhan gak suruh kita jerih lelah, tapi jaminan Tuhan memberikan kita sesuatu yang membuat kita itu berkata, aku bangga Pak Bapak. Makanya hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang bisa memanggil nama Tuhan itu dengan kata apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudara keliling kepercayaan saya lama, saya nggak berani bilang Pak Tuhan, ya Allah. Saya nggak bisa bilang ya Pak, nggak bisa. Hanya kepercayaan orang percaya yang bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan itu seperti Bapa kita. Saya yakin kita semua boleh ada, dan kita semua pernah memiliki dan mempunyai seorang ayah. Benar saudara? Sampai hari ini saya selalu ingat, saya punya bapak itu gak pernah banyak bicara, tapi dia selalu bekerja, ya. Waktu saya masih kecil, saya tidak ada punya selop. Saya punya bapak, dia pandai menjahit, buat selop. Dia buat selop atau sendal dari kulit, lalu diberikan sama saya. Saya masih ingat, ya. Waktu saya masih kecil, saya tidak ada mainan mobil-mobilan. Diam-diam saya punya bapak beli jeruk bali, lalu kulitnya diambil, dibuat mobil-mobilan, lalu kami tarik, saya dan abang saya. Saya masih ingat. Kenapa saya ingat? Karena saya dapat merasakan betapa orang tua itu mengasihi kita, ya. Dia selalu berusaha sesuatu yang terbaik buat anaknya. Tuhan juga seperti itu, Bapak Ibu. Dia selalu ingin yang terbaik bagi kita. Dia ingin sesuatu yang bernilai bagi kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, engkau boleh memanggil aku ya Aba, ya Bapa. Melalui firman Allah di minggu ini, mari kita belajar bangga kita jadi anak Tuhan. Aba, ya, atau Bapa. Aba dalam bahasa asli Alkitab itu artinya ini, saudara. Bapa itu, Bapa atau Aba itu artinya dia adalah sumber. Ngerti maksud saya, saudara? Sumber. Kalau kita butuh sesuatu, dia sumber berkat Tuhan. Kalau kita butuh kesembuhan, dia sumber kesembuhan kita. Kalau kita lagi susah, kecewa, dia sumber penghiburan yang menguatkan dan menolong kita. Jadi Tuhan kita itu yang mengangkat kita sebagai anak, dia tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Dia mau kita jadikan Tuhan itu Bapa kita. Amin.
ya, yang menjadi sumber pertolongan kita. Kadang-kadang ada dalam masalah, kita bingung Tuhan bagaimana ini. Lalu kita berdoa, Tuhan, beri aku inspirasi, beri aku sesuatu yang dapat memikirkan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah. Itu Bapak itu, Abah itu sebagai sumber inspirasi. Saudara boleh bayangkan, ya, saya kasih contoh. Ini apa ini saudara? Aqua. Tetapi saudara boleh bayangkan, ada orang menjadi kaya hanya karena memasukkan air mineral lalu dikemas seperti ini. Kita bisa bikin tidak saudara? Bisa. Semua bisa bikin. Tetapi yang membedakan apa? Orang yang pertama kali terpikir dan dia membuat ini. Ya. Kadang-kadang kita aja, Bapak saya bertamu ke Mama Rizka, lalu Mama Rizka kasih saya segelas air putih. Ya. Lalu Bapak cakap, saya pandang ini, saya ke Mama Rizka ada kasih air putih, nggak ada kopi susu, nggak ada kopi hitam. Tapi sudah bayangkan, Allah Bapa itu ya, Abah tadi sumber, dia bisa memberi kita inspirasi, memberi kita pola pikir, sehingga sama dengan orang boleh punya usaha hanya karena air putih dimasukkan, dikemas, lalu dimasukkan di dalam kotak. Satu kotak berapa saudara? 20 lebih, 20.000 lebih. Padahal kalau kita kumpulin itu air satu kotak mungkin hanya 1 ember. Benar saudara? 1 ember. Mungkin kalau kita beli air galon, Pak Roy ke Pak Eng, ya, 1 galon 5.000. 1 kotak itu tidak ada 1 galon kalau dikumpul airnya, tapi harganya bisa lebih tinggi. Ini menandakan bahwa Tuhan mengangkat kita menjadi anak yang pertama. Tuhan ingin kita menjadi orang yang menang. Amin saudara. Kita dijadikan oleh Tuhan lebih dari pemenang, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Yang kedua, yang perlu kita sadari, kita dijadikan oleh Tuhan jadi anak, ya, diterima menjadi anak Tuhan. Berkat yang kedua, kita memperoleh kasih dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih dari Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang menjadi ayat hafalan. Roma 8 ayat 28 dan 29. Tolong Talia baca dulu, boleh? Roma 8 ayat 28 dan 29. Banyak orang hanya sampai di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita diangkat, diterima menjadi anak. Yang ketiga, kita selalu menerima yang baik
dari Tuhan. Siapa yang tidak mau yang baik, saudara? Semua orang mau jadi baik, benar saudara? Tuhan selalu memberikan kualitas yang terbaik dalam hidup kita. Lalu untuk menerima yang baik, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu mereka yang sudah diterima menjadi anak. Ini berkatnya di ayat 29. Ini jaminan Tuhan di ayat 29. Sebab semua orang, semua, termasuk kita yang ada di tempat ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Bayangin, Tuhan pilih kita itu bukan seperti orang pilih ke pasar pilih tomat, ke pasar pilih cabai. Oh, yang so lainnya ada diambil, yang so terlalu lembeknya ada diambil. Tidak. Dari semula kita sudah dipilih oleh Allah. Ayat 29 sekali lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya. Ya. Ada beberapa kali ngobrol bersama ibu-ibu. Oh, gembala dulu kalau ada bantuan pemerintah, orang banyak dulu semua. Sekarang kurang dipilih-pilih gembala. Tapi sekali lagi saudara, waktu kita diterima jadi anak Allah, umat Tuhan, kita sudah dipilih dan berikutnya kita ditentukan. Kita orang-orang yang mendapat ketentuan dari Tuhan. Selanjutnya ayat berikutnya bilang ini, ditentukan dari semula, semua dari semula untuk menjadi apa? Serupa. Ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita jadi orang Kristen itu bukan jadi kaya, bukan ada kebutuhan cukup. Tujuan kita jadi orang percaya, diangkat menjadi anak, supaya kita menjadi serupa, segambar dengan siapa? Kristus. Kalau saya tanya saudara, kira-kira waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus punya TV tidak saudara? Tuhan Yesus nonton TV tidak kira-kira waktu itu? Belum. Tuhan Yesus tidak punya parabol, Tuhan Yesus tidak punya wifi, ya. Tujuan kita diangkat menjadi anak, kita itu tujuannya serupa, menjadi sama dengan Kristus. Apa sih hebatnya Kristus saudara? Yang saya tahu, hebatnya Kristus bukan hanya sekedar Dia menebus kita. Hebatnya Kristus, Dia memiliki jiwa yang penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi Yesus mengasihi kita itu apa adanya. Makanya melalui kebenaran firman Allah ini, Bapak Ibu Saudara, mari ada 3 hal yang mesti kita mengerti, kita mesti pahami, ya. Kita ini anak yang sudah dijadikan anak oleh Tuhan, supaya kita ngerti bahwa kita ini ditebus. Yang kedua, kita benar-benar jadi anak. Yang ketiga, kita benar-benar jadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau 3 hal ini kita sadari, kita sudah ditebus, kita sudah jadi anak dan anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya tutup firman Allah hari ini. Sebelum saya tutup ada 2 ayat lagi. Ayat yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 1. Tolong Ibu Gembala baca.
Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara bayangkan, ini ayat sangat baik. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak. Ternyata jadi anak Allah dalam diri kita itu ada power, ada kuasa. Ya. Kalau engkau berkata kepada gunung ini, hai gunung pindahlah. Jadi perkataan kita ini adalah perkataan yang mengandung kuasa. Kalau kita berkata anakku, engkau akan diberkati. Anak kita diberkati nggak coba? Diberkati. Kenapa? Makanya kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak memahami betapa Allah itu mengasihinya, menjadikannya, mengangkat menjadi anak, tapi dia tidak memahami bahwa Allah itu sumber, maka perkataannya, kalau saudara maaf cakap, so disumpah, so dibilang, jangan takut saudara, karena Tuhan hanya memberi kuasa kepada anak-anak Tuhan yang memahami bahwa Tuhan itu Bapaknya, Bapaknya, sumbernya. Tidak ada kepercayaan, tidak ada iman yang lebih daripada itu. Kalau kita menyadari bahwa kita ini anak Tuhan, lalu kita menyadari bahwa Dia Bapa kita, kita akan melakukan sesuatu yang maaf cakap tidak mempermalukan Bapaknya. Orang percaya yang tidak pernah mempermalukan Tuhan dalam sikap hidupnya, dalam perbuatannya, kata firman, Tuhan beri kuasa. Tuhan beri dunamis kuasa. Maka kalau kita berkata, Tuhan berkati anakku, saya yakin anak saudara diberkati. Kalau saudara berkata, Tuhan berkati suamiku, berkati istriku, berkati cucuku, semua akan diberkati oleh Tuhan. Bagian yang terakhir, saudara, kalau kita ngerti ada 4 hal yang terpenting, ya, ada 4 hal yang terpenting: ditebus jadi anak dan anak yang dikasihi, ya. Yang keempat, kita ngerti bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar? Di dalam Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur, kalau kita nggak nempel di pokok anggur, di luar pokok anggur, kita akan kering. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tutup firman Allah pada saat minggu ini di dalam kitab Kolose pasal 7, pasal 1 maksud saya. Kolose pasal 1, terima kasih Tuhan Yesus, ayat 27 bilang begini: kepada mereka Allah memberitahukan. Kepada mereka ini siapa maksudnya saudara? Kita orang percaya yang sudah menyadari kita diterima jadi anak Tuhan, anaknya. Kepada mereka Allah memberitahukan secara spesial betapa kayanya, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Bagian yang paling terakhir. Kalau kita menyadari kita anak, Dia Bapa kita. Kata firman bukan kata saya. Dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Makanya kami sebagai hamba Tuhan, setiap ada masalah, saya selalu datang sama Tuhan.
Kadang-kadang kita nggak ngerti, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini ya Tuhan. Engkau ngerti Tuhan. Firman Allah katakan, Yesus ada di tengah-tengah masalahmu. Yesus ada di tengah-tengah persoalanmu. Yesus ada di tengah-tengah pergumulanmu. Yesus ada di tengah-tengah pelayananmu. Tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan. Saya melayani Tuhan. Saya mau Tuhan dimuliakan dalam pelayanan saya. Dalam hidup tidak ada sesuatu yang saya banggakan selain Tuhan harus dimuliakan. Yesus ada di tengah-tengah persoalan kita. Yesus ada di tengah-tengah penyakit kita. Yesus ada di tengah-tengah pergumulan kita. Ini yang perlu kita sadari. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah yang kita dengar di minggu ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersyukur bahwa Yesus tidak hanya sekedar ada bersama dengan kita, Dia sumber pengharapan kita. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Kita nyanyikan lagu Yesus, Kaulah pengharapanku. Kita belajar lagu ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, mengajar kehidupan kita untuk senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh mengenal kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh mengenal setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, kita semua mari selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Pengharapanku
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita masuk pada acara selanjutnya. Kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan. Kita akan satu pujian dulu. Setiap korban pelayanan kita, Tuhan balas berkat berlimpah sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, di mana berkat-berkat Tuhan curahkan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk pada pengumuman. Jadi hari Rabu ada ibadah Natal Pelwak yang akan dilaksanakan di GPDI Gunung Sinai di Selian Kota, bertempat di Gembala Yoga Akai. Dan di undangan tersebut diundang seluruh kaum wanita. Jadi torang ibu-ibu semua torang bersedia, torang datang ke ibadah Pelwak Natal Pelwak wilayah tepat jam 4 sore hari Rabu. Jangan lupa ibu-ibu torang datang bersama-sama dalam ibadah Natal. Di sana torang mau baku dapa semua. Wilayah 81 Tombatu. Mengharapkan kehadiran kita semua, dan hari Jumat ada doa dan puasa. Begitu juga hari Minggu torang kembali sama-sama datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Biar torang lebih semangat lagi, torang ajak, torang berikan semangat bagi rekan-rekan kita supaya kita senantiasa setia beribadah, setia memuji memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin pengumuman cuma itu. Orang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup akhir ibadah kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Biar sepanjang minggu ini kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu,
bukan karena kekuatanku, anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kita siapkan hati kita di hadapan Bapa yang sangat baik, Tuhan Yesus Kristus. Inilah seluruh rangkaian ibadah yang dapat kami beri, dapat kami persembahkan sebagai rasa bentuk syukur kami bahwa kami dalam kasih Tuhan, kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terberkati seluruh umat yang sudah hadir teristimewa saat ini. Keluarga Bahihi Bewengkan, keluarga Ibu Janda Cidayo, keluarga Kalangit Tampinongkon, keluarga kami hamba. Tuhan tilik kesetiaan kami, Tuhan perhatikan kami, dan Tuhan terus topang hidup kami dengan cinta kasih. Umat-umat Tuhan yang lain di hari-hari akan datang, di waktu-waktu yang akan datang, ajar mereka mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Sepanjang minggu ini dalam lindungan Tuhan, yakin kami dan percaya kami diberkati oleh Tuhan. Setiap program-program pekerjaan pembangunan gereja kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Kirim orang-orang yang memiliki hati dan berdedikasi untuk pembangunan yang sedang kami hadapi. Dana biaya yang kami butuhkan, Tuhan sangat mengerti dan selalu memahami. Dan Tuhan, kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang datang dengan sakit, datang dengan berbagai-bagai persoalan hidup, sakit dan persoalannya itu dalam pembelaan dan penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus, semua menjadi baik dan sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jemaat yang sedang ada di hati Tuhan saat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu saat ini. Jemaat Tuhan, seiring tangan kita terangkat, marilah kita pulang membawa berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya, membela rumah tangga saudara dan saya, membela kesehatan saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, membawa menjemput saudara dan saya menjadi gereja yang kudus dan setia. Tutup akhir ibadah kami minggu ini
Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat heran, karya bagimu. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Kolesterol ini sebab makanya Bapak terus sekali-sekali. Sibuk main HP ini. Ibadah main HP. Salah Troy. Mampir ya. Jangan lupa hari Rabu ya. Iya, bilang Pak Sosial ya. Jangan lupa. Jam 4.